Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Di pagi hari yang indah ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari lewat renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga bagikan kepada teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Allah disebut Bapa karena Ia adalah pencipta dan peduli dengan penuh kasih kepada ciptaannya. Yesus Sang Putra telah mengajarkan kepada kita untuk memanggil Bapanya sebagai Bapa kita dan menyebutnya juga sebagai Bapa kita. Dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan bahwa umat Israel tidak setia kepada Allah karena menyembah berhala. Musa melobi keselamatan kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dan menyelamatkan bangsanya. Tuhan pun mendengarkan dan mengabulkan permohonan ampun umat Israel melalui Musa itu. Tuhan tidak mau meninggalkan mereka. Tuhan bahkan berkata kepada Musa bahwa Tuhan adalah Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Walaupun umat Israel tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tidak menghakimi mereka. Allah tidak mendendami mereka. Allah tetap mengasihi dan menyayangi mereka. Selanjutnya dalam bacaan Injil pada hari ini, dikisahkan bahwa ketika bercakap-cakap dengan Nikodemus, Yesus menyatakan kepadanya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus putranya ke bumi. Putra Allah itu adalah Yesus Kristus. Allah mengutus Yesus ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Siapa yang percaya kepada Yesus, anak tunggal Allah ini, ia selamat. Siapa yang menolak Yesus, ia binasa. Allah tidak saja mengutus Yesus ke dunia, tetapi bersama Yesus, Allah mengutus Roh Kudus, sehingga Allah Tritunggal hadir secara penuh di dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal dalam bahasa Latin disebut Trinitas. Misteri Allah Tritunggal Maha Kudus bukanlah hal yang gampang dimengerti. Banyak para ahli teologi telah menulis buku mengenai Allah Tritunggal, namun tidak ada satu orang pun dari antara mereka yang sanggup menerangkannya secara tuntas. Tentu kita tahu bahwa konsep Trinitas tidak dapat dijelaskan hanya dengan akal. Namun, tidak berarti Trinitas itu konsep yang sama sekali tidak masuk akal. Namun, tak berarti kita merasa cukup dengan pikiran logis kita, dan tanpa kita sadari, kita menolak tawaran Allah agar kita lebih dapat mengenal dirinya yang sesungguhnya. Sedikit uraian bagaimana kita dapat mencoba memahami Tuhan, walaupun pada akhirnya harus kita akui bahwa adanya tiga pribadi dalam Allah yang satu adalah misteri yang tidak cukup untuk kita jelaskan dengan akal. Sebab jika dijelaskan dengan tuntas, maka Allah tidak lagi menjadi misteri. Santo Agustinus mengatakan demikian, kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Sebab Allah jauh melebihi manusia dalam segala hal. Meskipun ia telah mewahyukan dirinya, namun ia tetaplah sebagai rahasia atau misteri yang tak terucapkan atau terpecahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu sore ada teman saya datang
bertemu dengan saya dan dia adalah seorang Katolik. Dia bilang kepada saya begini, sudah lama ia menjadi Katolik, tetapi ia belum paham ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus. Menurut dia, ajaran Tritunggal Maha Kudus itu sangat sulit dan dia belum mengerti. Lalu saya bertanya kepadanya, apakah kamu benar-benar percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus? Dia katakan, iya saya percaya, tetapi saya sendiri belum mengerti. Lalu saya mengutip apa yang dikatakan oleh Santo Anselmus, dan saya katakan kepada teman saya ini, Santo Anselmus mengatakan demikian, credo ut intellegam, artinya aku percaya supaya aku mengerti. Tritunggal Maha Kudus memang bukan pertama-tama untuk dimengerti, tetapi diimani dan dirayakan. Baru sesudah menerimanya dalam iman, barulah kita berusaha untuk memahaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, banyak kali kita lebih mementingkan dan lebih menuntut untuk mengerti lebih dahulu baru percaya. Ternyata Tuhan menghendaki supaya kita mengimani dan percaya supaya dapat mengerti rahasianya. Terkadang dalam hidup dan pergaulan kita, banyak orang mempertanyakan ajaran Trinitas. Bahkan banyak orang yang bukan Katolik mengatakan bahwa orang Katolik percaya akan 3 Tuhan. Apakah benar kita percaya akan 3 Tuhan? Tentu tidak. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Tuhan atau Allah itu satu, namun terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa adalah pribadi pertama, Allah Putra adalah pribadi kedua, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Di dalam Katekismus Gereja Katolik dijelaskan dogma Trinitas. Pertama, bahwa Tritunggal adalah Allah yang satu. Pribadi ini tidak membagi-bagi kealahan seolah-olah masing-masing menjadi sepertiga, namun mereka adalah sepenuhnya dan seluruhnya. Bapa adalah yang sama seperti Putra. Putra adalah yang sama seperti Bapa. Dan Bapa dan Putra adalah yang sama seperti Roh Kudus, yaitu satu Allah dalam kodrat yang sama. Karena kesatuan ini, maka Bapa seluruhnya ada di dalam Putra. Seluruhnya ada di dalam Roh Kudus. Putra seluruhnya ada di dalam Bapa, dan seluruhnya ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada seluruhnya di dalam Bapa, dan seluruhnya ada di dalam Putra. Kedua, ketiga pribadi ini secara real berbeda satu sama lain di dalam hubungan asalnya. Allah Bapa melahirkan, Allah Putra dilahirkan, Allah Roh Kudus dihembuskan. Ketiga pribadi ini berhubungan satu sama lain. Bapa dihubungkan dengan Putra, Putra dihubungkan dengan Bapa, dan Roh Kudus dihubungkan dengan Bapa dan Putra. Hakikat mereka adalah satu, yaitu Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, misteri atau rahasia Allah Tritunggal sebenarnya bukanlah untuk dimengerti, melainkan untuk diimani, terlebih lagi untuk dihayati dan dialami. Atau dengan kata lain, Trinitas hanya bisa dipahami dalam kacamata iman, karena ini adalah suatu misteri. Dengan demikian, Allah kita bukanlah Allah yang sendirian. Allah mewahyukan misteri ini bukan untuk membingungkan kita, dan bukan pula untuk mempersulit iman kita. Allah mewahyukan misteri ini agar kita mulai menghayati dan mengalaminya dalam hidup di dunia ini. Artinya, jika penjelasan ini tak cukup membantu kita untuk paham,
sebaiknya kita percaya atau beriman saja. Memang pernyataan ini tidak dapat memuaskan pertanyaan kita. Namun yang pasti, imanlah yang berperan, imanlah yang menolong bukti. Karena dengan iman, kita menerima misteri Allah yang diwahyukan dalam kitab suci, sehingga kita menjadikannya sebagai dasar pengharapan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Yang penting di sini agar kita dapat memahami maknanya, kita perlu membuka hati kita agar misteri Allah masuk dan mengubah hidup kita. Karena hanya dengan hati terbuka, kita dapat menerima rahmat Tuhan untuk dapat menerima rahasia Allah yang terbesar ini. Dan hati kita akan dipenuhi oleh ucapan syukur tanpa henti. Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari kita bersyukur karena kita dibenarkan karena iman. Karena iman kepada Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak Bapa, dan kita boleh menyapa Allah sebagai Bapa. Kita akan hidup oleh damai sejahtera dengan Allah oleh karena Kristus dalam kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Allah kita bukanlah Allah yang sendirian, melainkan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang penuh dengan persekutuan kasih dan saling berbagi. Allah kita bukanlah Allah yang terpisah atau tercerai-berai, melainkan Allah yang satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Allah kita bukanlah Allah yang terasing dengan kita, tetapi Allah yang sangat dekat dengan kita. Allah kita bukanlah Allah pendendam, tetapi Allah yang penuh pengampunan, penuh kasih, dan penyayang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di akhir renungan saya ini, sebuah kisah kecil yang tentu saja dapat membantu kita untuk memahami hal ini. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, Santo Agustinus berjalan di tepi pantai, dan dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menggali sebuah lubang kecil seperti sumur di atas pasir. Anak kecil ini berulang kali mengambil air laut dengan segelas kecil dan memasukkannya ke dalam lubang itu. Berkali-kali ia mengisi air pada lubang itu, tetapi tetap saja menjadi kering karena dasarnya pasir. Agustinus pun bertanya kepadanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Jawab anak itu, "Saya ingin memindahkan seluruh air laut itu ke dalam lubang itu." Agustinus mengatakan kepadanya bahwa usahanya itu hanya sia-sia saja. Tidak mungkin memindahkan seluruh air laut ke dalam lubang kecil. Anak kecil itu kemudian bertanya kepada Agustinus, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Agustinus menjawab bahwa ia sedang memikirkan misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Anak itu kemudian tertawa terbahak-bahak ketika mendengar jawaban Agustinus. Lalu ia berkata kepada Agustinus, "Bagaimana mungkin kamu dapat memasukkan Allah Tritunggal Maha Kudus yang begitu luas dari samudra raya ke dalam otakmu yang kecil itu seperti lubang buatan saya ini?" Agustinus kemudian menjadi sadar bahwa ternyata akal budi itu tidak mampu memahami seluruh rahasia Tuhan. Agustinus kemudian berkesimpulan bahwa di mana ada cinta kasih, di situ Allah Tritunggal, pencinta yang dicinta dan sumber cinta kasih. Marilah kita tetap menjaga persatuan kita dengan Kristus di dalam sakramen-sakramen, teristimewa sakramen Ekaristik yang akan membawa kita kepada persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.
jaga kesehatan, dan stay at home. Salve, Tuhan memberkatimu sekali.